Shalom dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Anda di dalam membagikan firman Tuhan dan belajar lebih dalam dari firman Tuhan untuk mengerti rencana-rencana Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesi kita masih berbicara tentang biblical exegesis dari sudut pandang sejarah Alkitab berdasarkan figuratif dan tipologikal Alkitab itu sendiri. Dan inilah pertemuan yang ke-8, sesi untuk menjawab, menyanggah, dan merespon apa yang dibicarakan orang di luar sana tentang Matius pasal 21 ayat 42 dan 43. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Apakah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu adalah Muhammad yang menjadi batu penjuru keselamatan untuk semua orang berdosa di dunia ini? Lihat konteksnya, pelajari latar belakangnya. Kepada siapa Kristus berbicara di dalam konteks itu? Dan tentang apa sesungguhnya yang Kristus sedang bicarakan dan maksudkan di dalam konteks itu? Tidak ada penjelasan di luar Alkitab. Tidak ada penafsiran dan penerapan di luar Alkitab. Karena Alkitab ini adalah satu unit, satu kesatuan yang utuh dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi, mari kita berbicara tota scriptura, berbicara dari keseluruhan Alkitab itu, satu dengan yang lain saling mengkait, saling integral dan saling melengkapi, menyempurnakan. Jadi tidak ada penjelasan, penafsiran, dan penerapannya di luar Alkitab. Itu namanya out of context. Saudaraku, mari kita lihat konteks keseluruhan Matius pasal 21. Paralel dengan Markus 12 ayat 1 sampai 12 dan Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Lihat konteks sebelum dan sesudah ayat 42 dan 43 yang menjadi sebuah persoalan dan penjelasan inti dari perbincangan kita pada saat ini. Yang mereka sebut ini adalah nubuatan tentang Muhammad. Kristus berbicara di hadapan imam-imam Yahudi dan para ahli Taurat, orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi. Kalau kita membaca ayat 45 dan 46, Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ayat 31 sampai 41. Sebutan kebun anggur dan penggarap-penggarap sesungguhnya tidaklah asing bagi para pemimpin dan tokoh-tokoh agama Yahudi, karena mereka mengerti betul kebun anggur Tuhan Allah di bumi hanyalah mereka, umatnya, bangsa Israel. Yesaya 3 ayat 14 dan pasal 5 ayat 7. Karena mereka adalah umat pilihan Allah dan menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Kerajaan Allah di dalam konsep Alkitab Perjanjian Baru itu menunjuk kepada semua kebenaran di dalam Kristus. Tetapi kerajaan Allah di dalam Perjanjian Lama adalah
umat Israel sebagai umat pilihan Allah sendiri. Oleh karena kasih karunia dan hak prerogatif Allah memilih mereka menjadi bangsa pilihan, umatnya, berdasarkan janji kepada Bapa Abraham, Ishak, Yakub, dan selanjutnya keturunannya 12 suku Israel. Dan terutama suku Lewi yang ditetapkan Tuhan menjadi kerajaan imam yang mengurus hal-hal rohani dan yang berhubungan dengan rencana keselamatan di dalam pelayanan bait suci. Saudara-saudaraku, jadi terang kebenaran Allah, itulah harta kerajaan rohani itu diberikan kepada bangsa Israel. Ketika Kristus datang, menyatakan karakteristik dan kualitas dari kerajaan Allah itu. Kalau kita membaca khotbah di atas bukit, Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu berhubungan dengan kebenaran, kesucian hidup, dan kemuliaan Allah. Artinya, Yesus berbicara di dalam hal-hal rohani dan keselamatan orang berdosa dari maut dan kejahatan. Itulah sebabnya Kristus mengatakan di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Tetapi kerajaan yang mau ditawarkan Kristus ada dua, yaitu kerajaan kasih karunia, Kingdom of Grace, yaitu bahwa keselamatan hanya ada di dalam kasih karunia Allah oleh iman kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudaraku. Dan yang kedua adalah Kingdom of Glory, kerajaan kemuliaan. Ketika Kristus datang kedua kali, menjemput umat-umat tebusan masuk ke dalam kerajaan sorga dan hidup di dunia baru untuk selama-lamanya, berkerajaan bersama dengan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Jadi itulah kerajaan yang digambarkan di dalam konsep Alkitab. Lalu mari kita lihat latar belakang konteks ini. Matius 21 ayat 42 dan 43. Kristus mengutip dari Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudaraku, ingat, ini adalah tindakan Tuhan, bukan tindakan manusia. Jadi ini karena mujizat Tuhan dan apa yang dilakukan Tuhan. Mazmur 118 adalah kidung, nyanyian, ucapan syukur umat-umat Israel, umat-umat pilihan Tuhan yang berpusat kepada dan di dalam Yahweh, Allah orang Israel, sebagai Tuhan penebus, pencipta, dan penyelamat, sumber utama dari segala kebutuhan umat manusia, terutama keselamatan. Saudara-saudaraku, Kristus mengutip ayat ini untuk memusatkan setiap pikiran orang Israel kepada panggilan yang terakhir di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama sudah berada di tengah-tengah mereka sebelum Yesus disalibkan di dalam Matius pasal 27. Karena kalau kita mulai urut dari Matius pasal 20 sebagai latar belakang yang lengkap mengapa Yesus mengucapkan Matius 21 ayat 42 dan 43 ini. Kita lihat
di Matius pasal 20, perumpamaan tentang orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Lalu pasal 21, Kristus sudah dilantik menjadi raja. Banyak orang mengelu-elukan dia dengan sorak kemenangan ketika Kristus naik keledai. Lalu mereka mengatakan, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Kemudian Kristus menyucikan bait suci untuk terakhir kalinya sebelum dia disalibkan. Kristus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, melambangkan orang Israel yang tidak bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tidak ada buah-buah pertobatan dan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Lalu Kristus melanjutkan dengan perumpamaan 2 orang anak yang disuruh ayahnya untuk bekerja di ladang. Saudaraku, yang satu mengatakan, "Iya Bapa," tetapi dia tidak pergi. Lalu yang satu lagi mengatakan, "Tidak mau Bapa," tetapi akhirnya dia sadar, lalu dia pergi bekerja di ladang. Lalu ayat itu ditutup dengan perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur di ayat 31 sampai 41. Barulah ayat ini 42 dan 43 Matius pasal 21 menjadi inti dari apa yang kita bicarakan, bahwa Kristuslah yang menggenapi batu penjuru. Batu yang dibuang telah menjadi batu penjuru itu. Kristus yang menutup semua cerita kisah perumpamaan itu, bahwa mereka diingatkan bahwa Yesus sudah datang untuk menggenapi semua nubuatan perjanjian lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejarah dari latar belakang Mazmur 118 ayat 22, ada sebuah batu yang besar yang tidak cocok untuk ditempatkan, digunakan di posisi manapun saat membangun bait suci Yerusalem zaman Raja Salomo. Oleh karena begitu besar dan bentuknya asing dari batu itu, dari kebanyakan batu yang lain yang digunakan untuk membangun bait suci tersebut. Akhirnya tukang-tukang tidak menggunakan batu itu dan melupakan batu yang besar itu menjadi puing-puing berserakan di antara batu-batu yang lain. Tetapi ketika tembok bait suci itu sudah hampir selesai, diperlukan satu batu yang cocok, yang sesuai benar dan tepat untuk menghubungkan dan menyatukan 2 sisi tembok di bahagian sudut atau siku bangunan itu yang menjadi kokoh. Lalu dicari-cari batu yang paling tepat dari semua batu yang ada, termasuk batu-batu yang menjadi puing-puing yang telah dibuang tukang-tukang bangunan itu. Dan akhirnya mereka menemukan batu yang besar, batu yang aneh dan asing itu bentuknya. Dan itu ketika diambil, ditempatkan pada posisi tempat di mana bisa menghubungkan 2 sisi tembok menjadi satu dan kuat. Dan batu itu tepat adanya. Jadi saudaraku, itulah latar belakangnya daripada Mazmur 118 ayat 22, batu eben yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi rosi pinang, batu penjuru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita ke Yesaya 28 ayat 16 dan pasal 8 ayat 14. Di sana juga diceritakan ada batu raksasa yang tepat untuk menyatukan tembok bait suci yang melambangkan keperkasaan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Itu berlaku karena Tuhan bertindak
bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena apa yang dilakukan Tuhan untuk umatnya Israel. Batu penjuru di dalam bahasa Ibrani, harosi pinna, batu utama atau batu inti pokok dari segala bangunan yang mempersatukan dan memperkokoh bangunan itu menjadi suatu kekuatan. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani, yaitu Septuaginta, dikatakan di sana kepale gonias, yaitu kepala atau pemimpin atau yang lebih besar dari batu yang lain, saudaraku. Di dalam konteks Mazmur, bahwa Allah meninggikan umat-umatnya Israel di tempat yang tertinggi dari segala musuh-musuhnya. Kemudian di dalam kebaktian ibadah liturgis Judaisme, pada hari raya Sukkot, hari raya roti tidak beragi pondok daun, yang melambangkan kelepasan dan keselamatan umat Israel secara nasional, sehingga mereka bersorak kemenangan, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan kepada mereka. Maka itulah yang digambarkan menjadi rosi pinna atau kepale gonias, yaitu Tuhan satu-satunya menjadi penjuru iman, keselamatan, dan kebenaran bagi orang berdosa. Dalam nubuatan perjanjian lama, ini semua mengarah kepada Mesias yang akan datang untuk menggenapi semua janji-janji Allah kepada umatnya, terutama di dalam rencana keselamatan. Matius pasal 21 ayat 42 dan 43, Markus 12 ayat 10, dan Lukas pasal 20 ayat 17. Yesus mau menekankan kepada orang Israel, imam-imam dan para ahli Taurat, bahwa ini segera digenapi. Yesus sendiri yang menjadi batu penjuru keselamatan bagi semua orang berdosa. Bila mana Kristus mati di kayu salib Golgota, ditinggikan bukan karena perbuatan manusia, tapi karena tindakan Allah, bahwa Yesus adalah pelaksana dan penggenapan dari wujud ilahi dalam rencana keselamatan yang sudah ditentukan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden, Kejadian 3:15. Dan itu dikatakan Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, bahwa Kristus telah ditentukan menjadi juru selamat orang berdosa sebelum dunia ini diciptakan. Jadi saudaraku, latar belakang konteks yang terdekat dari Matius 21 ayat 42 dan 43 ada di ayat 33 sampai 41 dan ayat 45 dan 46. Umat Israel adalah umat pilihan Allah, suatu kerajaan imam bagi Allah yang dipercaya terang, dan kebenaran Allah adalah kebun anggur Allah di atas dunia ini. Kemudian para penggarap-penggarap itu adalah para pemimpin-pemimpin dan pengelola umat Israel. Ya, itu termasuk ahli Taurat, imam-imam, dan guru-guru agama yang duduk di kursi Musa, menafsirkan dan membuat ketetapan-ketetapan hukum, peraturan bagi bangsa Israel. Tetapi mereka hidup berlaku curang, menyimpang, dan tidak benar di pemandangan Tuhan. Sehingga Yesus menegur mereka sebagai penggarap-penggarap di kebun anggur, yang sebentar lagi mengarah kepada penutupan perumpamaan itu, bahwa Yesus sendiri yang akan menggenapinya. Ya, itulah sebabnya dikatakan batu yang dibuang tukang-tukang bangunan itu sekarang telah menjadi batu
penjuru. Dan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada orang mereka yang percaya Yesus, yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Saudara-saudaraku, pertanyaan Kristus di dalam perumpamaan itu, jika tuan pemilik kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap penggarap-penggarap itu? Kenapa? Karena kebun anggur diurus tidak beres oleh para penggarap-penggarap, lalu Tuhan mengutus hamba-hambanya para nabi untuk menegur dan mengamarkan mereka supaya bertobat. Tetapi malah mereka membunuh para nabi itu. Kemudian Tuhan tidak tinggal diam. Dia kirim lagi nabi-nabi lebih banyak. Dan mereka, penggarap-penggarap itu, para pemimpin-pemimpin Yahudi, membunuh nabi-nabi itu. Akhirnya, yang ketiga, pemilik kebun anggur itu mengirim anaknya sendiri, putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia. Itu juga mereka bunuh. Mereka katakan, inilah ahli waris dari pemilik kebun anggur ini. Lebih baik kita bunuh supaya kebun anggur ini menjadi milik kita dan bisa kita kuasai untuk selama-lamanya. Lalu Yesus bertanya, jika pemilik kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap penggarap-penggarap itu? Mereka menyahut, pemilik anggur itu akan membinasakan para penggarap itu. Ayat 41. Lalu Kristus memusatkan pekabaran dan pelajaran dari kisah perumpamaan itu kepada dirinya sebagai inti pokok keselamatan, bahwa dialah satu-satunya Mesias yang dijanjikan, ya, Putra Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia, saudaraku, untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Kerajaan itu sudah ada sekarang di antara orang Israel, bahwa batu yang dibuang itu, yang mereka tidak percaya itu, sekarang telah menjadi batu penjuru bagi keselamatan orang berdosa di seluruh muka bumi ini. Kemudian kalau kita baca ayat 45-46, para imam dan ahli Taurat itu mengerti bahwa yang dimaksudkan Kristus adalah mereka sebagai penggarap-penggarap itu. Lalu mereka marah, ingin menangkap dan membunuh Yesus pada saat itu. Tetapi mereka segan dan takut karena banyak pengikut Kristus pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman Kristus dan jemaat mula-mula, batu penjuru itu adalah Rospina atau Kepale-Gonias, yaitu Yesus itu sendiri. Kisah 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat 7. Mengapa? Karena jemaat adalah bangunan Kristus, didirikan Kristus, dan pondasinya adalah batu itu sendiri. Karena Yesus sudah mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara-saudaraku, kedua, Efesus pasal 2 ayat 20. Kristuslah agrogonias itu, yaitu kepala gereja, pemimpin utama daripada gereja, dan pemilik daripada gereja itu, sebagai pokok dan inti keselamatan orang berdosa, yang dapat menyatukan semua suku, bangsa, bahasa, dan kaum di dalam jemaat. Saudara-saudaraku, yang kedua. Yang ketiga, Roma pasal 9 ayat 32 dan 33. Kemudian pasal 11, lalu 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Bahwa kerajaan Allah, kebenaran Allah adalah berpindah dari bangsa Israel secara bangsa, umat pilihan secara bangsa, dipindahkan kepada setiap orang, siapa saja, dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa, yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Maka kesanalah kerajaan rohani, keselamatan itu diberikan. Karena mereka lah yang akan menghasilkan buah-buah penurutan, kebenaran, dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Saudaraku, kalau kita baca juga dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 17.
Wahyu 14 ayat 12 dan pasal 20 ayat 6. Di era jemaat eskatologis, bahwa ada jemaat yang sisa yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu mereka yang menuruti perintah-perintah Tuhan dan iman kepada Yesus dan memiliki kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Mereka lah yang menghasilkan buah penurutan, buah kebenaran dan kemuliaan bagi Allah. Jadi saudaraku, inilah yang dikatakan bahwa kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada orang lain, bangsa yang lain. Setiap orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menghasilkan buah penurutan, kebenaran, kemuliaan bagi Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, inilah jawaban daripada konteks Matius 21 ayat 42-43, bahwa batu yang dibuang tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, bukan pihak manusia. Itu perbuatan ajaib di mata kita. Itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu sendirilah batu penjuru itu, batu karang di mana jemaat berdiri. Terima kasih saudara-saudaraku, kiranya dengan ini pemikiran kita, pelajaran ini menguatkan kita, menyegarkan rohani kita, dan kita mengerti rencana-rencana Tuhan untuk kita masing-masing pribadi sebagai umat pilihannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.